Vaksin booster atau vaksin tahap ketiga sudah bisa diperoleh masyarakat umum. Untuk saat ini, prioritas penerima vaksin adalah warga lanjut usia dan orang yang memiliki permasalahan sistem kekebalan tubuh. Syarat untuk mendapatkan vaksin booster adalah usia minimal 18 tahun dan sudah mendapat vaksin tahap 2 6 bulan sebelumnya atau lebih. Di Indonesia, jenis vaksin yang disediakan untuk booster adalah vaksin buatan Pfizer dan Moderna dan diberikan sebanyak setengah dosis. Vaksin bisa disuntikan untuk peserta yang telah menerima vaksin pertama dan kedua buatan Sinovac dan AstraZeneca. Sedangkan untuk penerima vaksin Pfizer dan Moderna belum bisa melakukan booster karena belum 6 bulan. Saya umur 40 tahun. Hari ini saya vaksin booster, terus vaksin Pfizer. Jadi gimana Mas, nunggunya berapa lama? Nunggunya sekitar sejam lah. Saya kesini bersama dengan tante saya yang berumur 95 tahun. Dia akan mendapatkan vaksin yang ketiga booster. Untuk yang pertama dan kedua itu mendapatkan Sinovac tante saya. Tetapi ya selama ini saya bersyukur tidak ada kendala apa-apa. Seperti pada vaksinasi tahap 1 dan 2, peserta vaksinasi booster bisa mengalami kejadian ikutan pasca imunisasi atau KIPI. Pada beberapa orang, gejalanya demam atau pegal-pegal. Untuk insiden KIPI-nya sih, kejadian ikutan pasca imunisasi sih, sejauh ini sih ada beberapa. Tapi ini sih biasanya tergolong ringan, biasanya berupa keluhan demam ataupun badannya pegal atau yang lainnya. Nah itu biasanya sih juga sering terjadi karena mungkin pasien tidak dalam kondisi fit ketika melakukan vaksinasi atau ketika di screening tidak menyampaikan keluhannya secara terus terang. Nah, tapi untuk kejadian-kejadian yang berat sih atau yang membahayakan sih sampai sejauh ini belum ada laporan sih. Epidemiolog Griffith University Australia, Diki Budiman mengatakan, vaksin booster penting karena berdasarkan riset, efektivitas vaksin mulai menurun pada bulan ke-6. Vaksin juga penting karena kini muncul berbagai varian COVID, salah satunya Omicron, yang penyebarannya 2 kali lebih cepat. Maka dari itu, penting untuk mendapatkan booster khususnya mereka yang termasuk kelompok rentan, yaitu warga lansia, penderita penyakit komorbid, dan orang yang memiliki pekerjaan dengan risiko tinggi seperti tenaga kesehatan atau petugas pelayanan publik. Terkait jumlah dosis, Diki mengatakan di luar negeri diberlakukan 1 dosis. Namun Diki mengatakan setengah dosis vaksin pun tidak masalah karena tetap berpengaruh terhadap peningkatan efektivitas vaksin. Kita tidak usah ragu bahwa sebagai contoh untuk Sinovac dosis 1, dosis 2 kemudian menerima setengah dosis Pfizer itu terbukti efektif ya, terbukti efektif. Bahkan efektivitasnya sedikit lebih tinggi daripada yang menerima dosis 1 dawanya AstraZeneca kemudian diberi setengah dosis Pfizer. Itu riset di Thailand. Nah, ini artinya untuk menepis anggapan bahwa Sinovac ternyata atau dianggap tidak terlalu kuat, tapi ternyata cukup kuat, bahkan responnya ketika diberikan booster sangat kuat. Diki menambahkan, vaksin booster dari Moderna sebaiknya diutamakan untuk kelompok rentan karena efektivitasnya yang tinggi. Masyarakat diharapkan dapat menerima jenis vaksin apapun yang diberikan dan tetap mematuhi protokol kesehatan. Vaksin dan patuh prokes adalah 2 hal utama untuk melindungi diri dari COVID-19. Sandra Insanasari, Probokus Hartoyo, Jakarta.